Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Kami bersuka cita bersama Bapak Ibu di Mesbah Doa malam hari ini. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau muliakan Tuhan. Kita mau senangkan Tuhan. Biarlah malam ini menjadi saat bagi kita untuk datang kepada Tuhan. Sujud di kaki Tuhan. Menghadap kepada Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, membuat kekuatan baru hadir dalam hidup kita. Jadikan hari-hari kita yang selalu intens bertemu dengan Tuhan, menghadap kepada Tuhan. Sebab Tuhan selalu hadir buat kita. Mari Bapak Ibu, pemirsa yang dikasihi Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Kita katakan, kini saatnya berdiri di altarnya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Katakan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Yesus. Berdiri di altarnya. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik bagi kami. Sebab Allah Maha Kudus, Kau selalu hadir di sini. Kami mau menyembah Kau Yesus. Mari memuji, angkat tangan menyembah. Ya Yesus. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Katakan lagi, di saat Kini saatnya, haleluya, berdiri di altarnya. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. mari memuji. Mari Yesus. memuji, Oh, angkat tangan menyembah. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. kita masuk. Kita masuk tata sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadirat
datang kepada Tuhan. Kami mau terus menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala anugerah-Mu. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku
hanya padamu Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Biarlah Tuhan, kami selalu mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Kasih-Mu terlalu besar bagi kami, Yesus. Itu yang membuat kami selalu terharu dan bangga kepada-Mu, Yesus. Sebab kasih Tuhan tidak pernah berhenti bagi kami. Buat kami terus mengasihi Tuhan. Di masa-masa saat ini Tuhan, kami percaya adalah masa-masa yang penuh dengan anugerah Tuhan. Bukankah itu akan membuat setiap kami bahagia, bersuka cita bersama dengan Tuhan? Bukankah itu akan membuat kami semakin dekat kepada Tuhan? Semakin membawa diri kami untuk takluk dan taat kepada Tuhan. Tidak ada yang lain, Yesus. Hanya kepada Engkau kami taruh hidup ini, Yesus. Pakai kami sesuai dengan kehendak-Mu, Tuhan. Jadikan kami terus bercahaya, bersinar bagi kerajaan ini, Tuhan. Perlengkapi kami, Tuhan. Supaya ketika kami melangkah, kaki kami tidak menjadi tersandung dan terantuk, Tuhan. Sebab Engkau menjadi terang bagi kami, Yesus. Terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan. Terima kasih, Yesus. Terima kasih. Ajar dan tuntun kami, Tuhan. Untuk kami selalu menyenangkan hati-Mu, Yesus. Ajar kami, Tuhan. Pimpin kami, Yesus. Kami bisa, kami mampu, kami sanggup. Hanya karena kami melekat kepada Tuhan, nempel kepada Tuhan, bersandar, mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan menerima, kami akan menyatakan setiap pesan bagi kami semua. Bagi setiap kami yang ada di program ini, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah setiap perkataan itu ada kuasa di sana. Ada pengurapan di sana, supaya tidak ada satupun perkataan yang sia-sia, tetapi setiap perkataan itu membawa berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah setiap perkataan ini berasal dari Tuhan, pesan ini berasal dari Tuhan, pimpinan ini berasal dari Tuhan. Jadilah sesuai kehendak-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama katakan, amin. Salam, Bapak Ibu, pemirsa. Puji Tuhan. Apakah ada sukacita? Amin. Selalu ada sukacita ya. Sepanjang hidup kita bersama dengan Tuhan, maka percayalah, sukacita bersama Tuhan pun tidak akan pernah berhenti. Selama kita melekat kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, maka kita akan menikmati segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, cinta Tuhan dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita akan belajar tentang menjadi seorang pribadi penarik kuasa Tuhan. Amin. Apakah saudara mau menjadi seorang pribadi yang bisa menarik kuasanya Tuhan? Ternyata saya belajar bahwa kita bisa menarik kuasanya Tuhan itu. Yang membuat Tuhan melepaskan kuasanya. Ketika kita menarik kuasa itu, maka Yesus melepaskan kuasanya. Kita belajar bersama-sama
Buka kitab kita di Efesus 1 ayat 19. Efesus 1 ayat 19. Efesus 1 ayat 19. Ya. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Amin. Amin. Nah, dan ternyata Bapak Ibu, kuasa Tuhan itu, kekuatannya, kekuatan Tuhan itu, ya, diberikan dan ditujukan kepada siapa? Kepada kita yang percaya. Jadi setiap kita yang sungguh-sungguh percaya akan mendapatkan kuasa dan kekuatan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, tahun ini menjadikan tahun yang penuh anugerah. Karena tahun ini adalah tahun penuaian besar. Maka bagi setiap kita, jangan kita di tahun ini hanya menjadi penonton atau pendengar saja. Ada tuain di sana, ada tuain di sana. Tetapi kita hanya menonton, hanya mendengar. Tetapi di tahun ini, hendaklah kita menjadi orang, ya, menjadi orang yang mengalami, merasakan, menikmati, bahkan saluran membagikan tuain besar itu. Amin. Iya. Kita tidak hanya mengalami, merasakan, menikmati, tetapi ada bagian juga kita. Ketika kita mengalami tuayan besar itu, kita juga harus bisa menjadi saluran yang bisa membagikan tuayan besar itu. Nah, Bapak Ibu, kalau untuk memperoleh tuayan besar itu, maka kita harus menjadi apa? Menjadi pribadi penarik kuasa Tuhan itu. Kita harus menjadi pribadi yang bisa menarik kuasa itu. Yang bisa membuat Tuhan kita melepaskan kuasa itu kepada kita. Kuasa berkat itu kepada kita. Nah, apa itu kuasa? Kuasa itu adalah kemampuan atau kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Kekuatan, wewenang atas sesuatu atau untuk menentukan sesuatu. Ya, kesanggupan, kemampuan untuk berbuat sesuatu. Tuhan kita, ya, sanggup berbuat bagi kita. Berbuat apa? Iya. Dia bisa menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Dia bisa membuat yang mati menjadi hidup dan bangkit kembali. Iya. Dia bisa membuat yang lumpuh menjadi berjalan. Yang buta bisa melihat. Dan Tuhan bisa memberikan kekuatan kepada setiap orang yang lemah. Memberi harapan. Iya. Memberi kekuatan kepada setiap siapa saja. Dia bisa menghancurkan setiap persoalan kita, masalah kita. Dia bisa menghancurkan gunung-gunung persoalan kita, kota ini, bangsa ini. Dia punya wewenang untuk menjadikan kita kepala bukan ekor. Dia punya wewenang untuk hidup kita. Dia punya wewenang untuk keadilan, kemakmuran, kesejahteraan bangsa ini. Barangkali ada yang berpendapat bahwa kuasa itu hanya menjadi milik orang-orang hebat, orang-orang besar, orang-orang pejabat, orang-orang yang berkedudukan tinggi, raja. Kuasa di dalam Tuhan menjadi milik kita semua yang percaya. Menjadi milik kita semua. Kalau kita percaya serta mengikuti kehendak Tuhan. Bapak Ibu, kuasa tidak datang dari persembahan kepada dunia yang mati. Tempat keramat, ya. Sebab dunia orang mati adalah kegelapan untuk memberi kuasa, tidak memberi kuasa kehidupan. Tetapi kuasa datang dari persembahan kita kepada Tuhan kita yang hidup. Yang menyertakan segala kasih dan kedaulatannya kepada kita, Bapak Ibu. Jadi jangan pernah mencoba menarik kuasa itu dari yang lain selain hanya kuasa Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Nah, Bapak Ibu kita belajar untuk menjadi pribadi yang bisa atau pribadi yang menarik kuasa Yesus. Pribadi yang menarik kuasa Yesus adalah pribadi yang membuat Yesus tidak dapat menahan kuasanya untuk dilepaskan kepada kita semua. Apakah saudara mau dilepaskan kuasa itu? Kita harus menjadi pribadi yang bisa menarik kuasa itu. Dan itu membuat hati Tuhan melepaskan segala kuasa itu bagi kita. Amin. Nah, hal apa yang membuat seseorang menjadi penarik kuasa Yesus? Nah, mari kita belajar dari seorang perempuan Kanaan yang percaya di dalam Matius 15 ayat 22 sampai 28. Kita baca Matius 15 ayat 22 dulu. Maka Matius 15 ayat 22. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru. Dia berseru, Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Sangat menderita. Jadi yang pertama adalah pribadi yang kesukaannya adalah cari Tuhan. Nah, ayat ini berkata ada seorang perempuan Kanaan. Saya sebut dia seorang ibu perempuan Kanaan. Ya. Ia datang mencari Tuhan untuk kesembuhan anaknya. Karena anaknya perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Ya. Nah, saya percaya waktu dia cari Tuhan, dia menunggu Tuhan. Dia mempertajam pendengarannya. Ya, kenapa? Karena dia butuh pertolongan Tuhan. Dia pasti menunggu Tuhan. Sehingga ketika dia dengar bahwa Yesus dan murid-murid sedang datang ke daerah Tirus dan Sidon, dia berusaha cari Tuhan. Di mana dia? Di mana Yesus itu? Maka waktu dia ketemu dengan Yesus, dia datang kepada Yesus. Dia menghampiri Yesus. Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Karena anak perempuanku kerasukan setan dan sangat menderita. Ada orang kerasukan setan dan sangat menderita. Nah, anaknya kerasukan setan dan menderita. Jadi kerasukan setan di sini bukan kerasukan setan yang biasa-biasa saja, Bapak Ibu. Ada orang kerasukan setan mungkin senyum kiri, senyum kanan. Matanya melotot-melotot sedikit-sedikit. Ya, agak menakutkan, ya. Tetapi anaknya, anak perempuan ini, dia kerasukan setan dan menderita. Karena waktu anak perempuannya ini kerasukan setan, dia menyiksa dirinya, dia pukul dirinya. Dia pukul, dia sakiti dirinya, dia guling-guling. Itu yang membuat perempuan Kanaan ini. Itu yang membuat ibu ini merasa kasihan terhadap anaknya. Dia lihat anaknya menderita. Dia tidak tahan melihat itu. Maka dia percaya kepada Tuhan Yesus. Dia berusaha mencari Tuhan Yesus. Dia cari Yesus. Dia datang kepada Yesus. Ketika dia berjumpa kepada Yesus, dia langsung sujud kepada Yesus. Yesus, kasihanilah aku. Ya. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang kesukaannya cari Tuhan adalah orang yang senang dekat dengan Tuhan, mendengar suara Tuhan. Ya. Gereja kita adalah gereja yang mengajarkan supaya kita punya pendengaran yang tajam kepada Tuhan. Itu yang menjadi ciri khas gereja kita ini. Mendengarkan, tekun mendengarkan Tuhan. Berseru, berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Salah satu tokoh, ya, Rick Warren berkata di dalam bukunya The Purpose Driven Life, ya, segala perbuatan Anda yang mendatangkan kesenangan bagi Allah merupakan
tindakan penyembahan. Ya. Jadi Rick Warren mengatakan bahwa segala perbuatan kita yang mendatangkan kesenangan bagi Tuhan adalah tindakan penyembahan. Jadi penyembahan itu tidak hanya pujian kita saja, sembah kita saja. Ya. Tapi segala tindakan kita, perbuatan kita yang menyenangkan Tuhan. Apa itu? Kalau kita memberi dengan kasih. Kita baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Mengucap syukur dalam segala hal. Ya, menolong orang lain, melayani yang sakit. Masuk Kersel dan bertumbuh. Jangan lupa. Itu menyenangkan itu Tuhan. Ya. Nah, ternyata apa tindakan perbuatan yang menyenangkan Tuhan ini adalah penyembahan kita kepada Tuhan yang membuat kita selalu terhubung dengan Tuhan. Iya. Kalau kita punya tindakan, punya perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan, itu penyembahan kita. Terima kasih Tuhan. Biarlah hidup kita hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Jadikan tindakanmu, jadikan perbuatanmu. Iya. Ketika engkau bekerja, ketika engkau melayani, ketika engkau ada dalam keluarga, jadikan tindakan itu, perbuatan itu menyenangkan hati Tuhan. Maka itu adalah penyembahanmu kepada Tuhan. Amin. Nah yang kedua, pribadi seperti apa yang bisa menarik kuasa itu? Yang kedua kita baca dulu di ayat 23-nya. Matius 15 ayat 23. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Ya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Pribadi yang menarik kuasa Yesus yang kedua adalah, yang menarik kuasa Tuhan itu yang kedua adalah pribadi yang tidak mudah menyerah walaupun diabaikan. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Bukankah Tuhan Yesus mengabaikannya? Iya. Tetapi bukan itu saja. Murid-murid pun minta perempuan Kanaan itu untuk diam. Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Ini murid-murid. Dia tidak mendukung, tetapi malah menyuruh Tuhan Yesus, suruh dia pergi, suruh dia diam. Dia sudah mengganggu sebab dia berteriak-teriak. Bapak Ibu, kalau ada hamba Tuhan, ada pelayan Tuhan, ya, yang mengabaikanmu, mungkin dia tidak merespon kamu, tidak peduli terhadap kamu. Bahkan mengusir kita, mengusir engkau, karena engkau merasa mengganggu keadaan di sini. Tapi saya mau katakan seperti perempuan Kanaan ini, jangan pernah menyerah, tetap percaya, sebab kita mengenal Tuhan yang kita percayai, kita mengenal Tuhan yang kita sembah. Dia Tuhan yang peduli dan penuh belas kasihan. Maka tetap percaya. Ada kuasa. Ada kuasa yang akan tercurah bagi kita. Iya, tetap percaya. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya, Tuhanku dahsyat, Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Amin. Ya, sekarang yang ketiga, pribadi yang penarik kuasa itu. Yang ketiga adalah, mari kita baca ayat 24 dan 25. Matius 15 ayat 24. Jawab Yesus, Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel.
Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, Tuhan, Tuhan, tolonglah tolonglah aku. Haleluya. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi lihat, ibu ini, perempuan Kanaan ini, dia tetap mendekat. Saya bisa bayangkan waktu dia mendekat kepada Yesus. Dia tidak mendekat dalam posisi berdiri, tapi dia mendekat dalam keadaan tersungkur. Tersungkur di kaki Yesus. Dia akan menyembah, dia akan sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Sebab perempuan Kanaan ini, dia tahu anaknya, anak perempuannya sedang menderita. Sekalipun tidak bersama dengan dia, tetapi dia tinggalkan anaknya sedang menderita, sedang mengalami kerasukan setan yang menderita. Itu yang membuat dia tersungkur di kaki Tuhan. Jadi yang ketiga adalah perempuan Kanaan ini punya pribadi yang tidak kecewa walaupun ditolak. Walaupun ditolak. Kalau diabaikan saja itu sudah merupakan penolakan. Tetapi perhatikan kalau terang-terangan ditolak. Terang-terangan ditolak. Tuhan Yesus diutus hanya untuk bangsa Israel. Tuhan Yesus mau berkata, engkau orang Kanaan. Orang Kanaan adalah bangsa yang menyembah berhala. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Bukankah seringkali ada di dalam hidup kita ini, ada orang kita ajak untuk ibadah ke gereja, diajak untuk ikut Kelsel, untuk bertemu dengan Tuhan, untuk menerima berkat, tapi masih banyak alasan untuk tidak datang kepada Tuhan. Tetapi bisa bayangkan perempuan Kanaan ini, bisa bayangkan kepada ibu ini, bagaimana dengan dia yang terang-terangan ditolak. Sebab Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan ini, perempuan Kanaan ini, dia tidak kecewa. Tetap percaya ada kuasa baginya. Dia tidak percaya. Dia tidak kecewa. Dia percaya. Sekalipun sudah ditolak. Tadi dia abaikan, sekarang ditolak. Dia tetap percaya. Karena dia percaya ada kuasa baginya. Jika ada hidup kita yang diabaikan, ditolak, mengalami kegagalan, mungkin ada yang menganggap kita rendah, tidak berguna. Tapi malam ini saya mau katakan, jangan pernah kecewa. Tetaplah berpikir positif. Tetap pandang kepada Yesus. Tapi saya mau ingatkan, jangan pernah berkumpul dengan orang-orang yang kecewa, orang-orang yang negatif. Tetapi tetaplah memiliki pandangan yang positif. Agar tetap percaya ada kuasa bagi kita. John Maxwell mengatakan di dalam bukunya Peta Jalan Menuju Sukses, dia berkata, ketika Anda melewatkan waktu dengan orang-orang positif, Anda bantu diri sendiri memandang segalanya dengan cara yang lebih baik. Ketika kita memberikan waktu kita berkumpul dengan orang-orang yang positif, itu bisa membantu kita untuk memiliki keyakinan yang lebih kuat, Bapak Ibu. Jadi berkumpullah dengan orang-orang yang memiliki pandangan positif, karena itu akan membantu kita bertahan kepada keyakinan kita, untuk kita tidak kecewa sekalipun kita ditolak. Tetap percaya ada kuasanya. Aku percaya Tuhanku ajaib,
Kau turun tangan Ya, memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dasar. Kau turun tangan memberkatiku. haleluya. Sekarang yang keempat, Bapak Ibu, pribadi seperti apa yang menarik kuasa itu? Mari baca ayat 26 dan 27. Matius 15 ayat 26. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ya, pribadi yang keempat adalah yang dimiliki perempuan Kanaan ini adalah pribadi yang tidak mudah putus asa. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Wah, keras sekali perkataan ini. Iya, pasti tajam sekali menusuk perkataan ini. Tetapi apakah maksud Tuhan Yesus mengatakan ini? Yesus tidak bermaksud mengatakan kepada perempuan Kanaan itu tentang anjing. Tetapi Yesus mengatakan atau menunjukkan bahwa dirinya memiliki prioritas bagi bangsa Israel. Dia punya prioritas, dia diutus bagi bangsa Israel. Dan sekaligus Tuhan Yesus juga melihat, menguji keyakinan daripada perempuan Kanaan ini. Perempuan Kanaan ini melihat bahwa sepertinya kesempatan untuk mendapat pertolongan itu sangat sulit. Iya. Sulit dicapai. Mungkin berat, tidak mudah untuk diterima. Sulit sekali. Tapi dia tahu, sekalipun sulit, sekalipun berat, namun perempuan Kanaan itu berkata, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Tidak apa-apa. Sekalipun sisa-sisa dari makanan tuannya yang jatuh ke meja. Tapi dia mau ambil itu. Karena dia tahu itu pun memiliki kuasa buat dia. Dia tahu yang sedang dia hadapi siapa. Dia percaya siapa yang ada di hadapannya. Maka dia tidak akan pernah putus asa. Sebab dia percaya juga. Anak Daud yang ada di hadapannya. Dia tidak akan meninggalkan dia. Apalagi kita yang selalu berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan. Jangan pernah putus asa Bapak Ibu. Iya. Tidak ada satupun alasan buat kita untuk berputus asa. Sebab ada harapan, selalu ada harapan bersama dengan Yesus. Amen. Apapun kesulitanmu, apapun sakitmu, apapun kepayahanmu, apapun perjuanganmu, selalu ada harapan. Mungkin akhir-akhir ini kita bisa melihat, menyaksikan, ada orang yang mengakhiri hidupnya karena merasa tidak punya pengharapan. Tapi hari ini, malam hari ini saya mau katakan, selalu ada harapan. Amen. Pandang kepada Tuhan Yesus. Amen. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, saya ingat waktu istri saya, Ibu Ulan sakit. Dia sakit hypertiroid. Dirawat di rumah sakit. Dan saat itu adalah bulan Desember. Dan saya sudah janji dan sudah sepakat untuk melayani beberapa kersel yang ada di distrik BSD untuk mengadakan perayaan Natal. Tapi saya harus menjaga istri saya yang ada saat itu di rumah sakit. Saya harus dampingi dia, saya harus menguatkan dia. Di satu sisi saya, besok malam saya harus melayani Tuhan. Apakah saya tidak akan melayani lagi? Karena ada beberapa kersel-kersel yang harus saya layani di bulan itu.
mereka. Saya sudah sepakat dengan mereka, saya harus melayani mereka. Besok malam saya harus melayani. Sementara saya ada di rumah sakit untuk menunggu dan menjaga istri saya yang sedang sakit. Saya belajar untuk menarik kuasa itu dari Tuhan Yesus. Malam itu saya tarik tangan istri saya. Saya genggam tangannya. Lalu saya datang berdoa dan menyembah Tuhan. Berulang-ulang saya berdoa dan menyembah Tuhan. Saya katakan, saya bawa pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Tapi sesungguhnya pun saya berharap kuasa itu turun supaya Tuhan menyembuhkan istri saya. Sebab keinginan saya, kerinduan saya mau melayani Tuhan. Dan saya percaya keinginan istri saya pun dia mau melayani. Dia mau ikut juga melayani. Karena itu buat keluarga besar kami di Kersel-Kersel, itu kerinduan kami. Saya tidak mau mengecewakan mereka. Saya berdoa dan menyembah Tuhan. Saya berdoa selama saya belum merasakan bahwa kuasa itu sudah dilepaskan kepada istri saya. Saya terus berdoa, menyembah Tuhan. Saya terus berdoa dan menyembah Tuhan. Sampai suatu saat saya sudah merasa bahwa kuasa itu telah dilepaskan kepada istri saya. Baru saya berkata kepada Tuhan, haleluya, terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, selama-lamanya. Dan kami tidur menyaksikan sampai pagi hari. Waktu pagi hari, dokter internis yang biasa memeriksa dia datang pagi hari. Bersama perawat-perawatnya. Dia ketuk pintu, masuk ke ruangan. Seperti biasa dia periksa istri saya berkali-kali. Dia periksa di sini, periksa jantungnya, periksa tiket, periksa semua. Dia periksa berulang-ulang. Lalu dia berkata kepada istri saya, Ibu, dia sambil melihat saya, dia katakan kepada istri saya, Bu, dia lihat saya, Ibu hari ini boleh pulang. Karena Ibu sudah sembuh. Wah, betapa bersukacitanya. Haleluya. Iya. Saat itu sampai saya membalikkan muka, karena saya tiba-tiba air mata saya menangis. Saya melihat bahwa saya merasakan percaya kepada Tuhan bukan sesuatu yang sia-sia, itu nyata. Walaupun di satu sisi saya ada merasakan, apa iya? Tetapi saya selalu kuat, saya belajar bahwa kita bisa menarik kuasa itu. Dan Tuhan sudah membuktikan dia melepaskan kuasa itu. Pagi itu, istri saya sudah sembuh. Sampai hari ini. Dulu istri saya kering kerontang, kurus sekali Bapak Ibu. Tapi sekarang gemuk sekali dia, subur dia. Semakin cinta aku sama dia. Iya. Semakin kelepak-kelepak saya sama dia. Tapi biarlah hidupnya adalah hidup yang senantiasa mencintai Tuhan. Amen. Karena hidupnya saat ini adalah karena kemurahan Tuhan. Amen. Setelah itu, dia bukan istirahat karena memang udah sehat. Malam kami melayani Kersel ini. Besok kami melayani sana Kersel sana dengan sukacita Bapak Ibu. Yang kelima, pribadi apa? Ia menarik kuasa itu. Yang kelima, ayat 28. Matius 15 ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Seketika itu juga anaknya sembuh. Ada sembuh. Amen. Dalam nama Yesus. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Yang kelima adalah pribadi dengan keyakinan yang kuat. Ya. Bapak Ibu, dengan keyakinan yang kuat, iman yang kuat, perempuan Kanaan itu telah menarik belas kasihan dan kuasa Yesus. Sehingga membuat Tuhan Yesus melepaskan kuasanya. Dan terjadilah seketika itu, anaknya menjadi sembuh. Waktu Tuhan Yesus katakan, anakmu sudah sembuh. Dia tahu anaknya tidak ada di hadapannya. Tetapi perkataan Yesus, kuasa Yesus, dia percaya anaknya sudah sembuh di sana. Nah, malam hari ini kita belajar dari seorang perempuan Kanaan yang bukan berasal dari Israel. Dia dapat menarik
belas kasihan Tuhan, kuasa Yesus untuk mendatangkan kesembuhan, berkat dan keselamatan. Kuasa Tuhan untuk menyembuhkan dan memberkati orang-orang yang kita doakan. Kita juga belajar, sekalipun yang kita doakan tidak ada bersama dengan kita. Dia ada dimanapun mereka berada. Tapi kuasa Yesus sanggup memulihkan mereka dimanapun mereka berada. Jangan pernah ragu Bapak Ibu. Ketika kita berdoa buat sanak keluarga kita, buat keluarga kita, buat teman-teman kita, dimanapun mereka berada, sekalipun jauh dari hadapan kita. Tetapi mereka yang butuh perlu didoakan. Mereka adalah orang-orang yang perlu dipulihkan. Doakan di mana kita berada. Karena kuasa Yesus yang tidak bisa dibatasi dimensi apapun. Ya, tidak bisa dibatasi tembok ini. Iya, tidak bisa dibatasi oleh kuasa-kuasa kegelapan. Saya percaya kuasa Yesus bisa cepat melintas untuk memberikan pemulihan kepada setiap orang yang percaya, yang membutuhkan pertolongannya, yang membutuhkan pemulihan. Dia akan lakukan itu. Mari Bapak Ibu sekarang kita tarik kuasa itu, kita undang kuasa itu, terima kuasa itu, maka Tuhan lepaskan segala yang terikat atas kuasa si jahat, yang terikat atas kuasa kegelapan, Tuhan akan lepaskan. Berkat-berkat Tuhan akan dilepaskan, dicurahkan bagi setiap kita. Tuhan memberkati. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, oh Yesus, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kita berdoa Bapak Ibu. Biar musik saja. Bapak Ibu Saudaraku pemirsa yang dikasihi Tuhan, dimanapun saat ini berada, Bapak Ibu yang sepakat, seiman dengan kita, saya mau ajak kita, angkat tanganmu, taruh di dadamu. Nyatakan permohonanmu kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami berdoa Tuhan, lepaskan kuasa-Mu Tuhan. Lepaskan kuasa-Mu bagi setiap umat-umat-Mu Tuhan yang memerlukan kesembuhan, yang terbaring sakit dimanapun mereka saat ini berada Tuhan. Dimanapun mereka saat ini berada, lepaskan kuasa kesembuhan itu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, jadilah sembuh dalam nama Yesus. Tuhan, lepaskan kuasa itu. Lepaskan kuasa itu bagi setiap orang yang memerlukan pekerjaan. Maka datangkan pekerjaan kepada mereka yang memerlukan pekerjaan dalam nama Yesus. Lepaskan kuasa itu. Terima pekerjaan itu dalam nama Yesus. Kami berdoa juga Tuhan, Engkau lepaskan kuasa Tuhan, supaya terjadi pertobatan Tuhan. Terjadi pertobatan. Yang terikat narkoba, yang terikat rokok, yang terikat percabulan, yang terikat penyembahan berhala, yang terikat sihir,
yang terikat kepada iri hati dan dengki, yang terikat kepada hal-hal yang sihir. Bebaskan Tuhan, pulihkan Tuhan. Dalam nama Yesus, lepaskan ikatan ini Tuhan. Orang-orang yang suka begadang dan nongkrong sia-sia, biar hidup mereka menjadi hidup yang teratur. Kesukaannya mencari Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan, hamba berdoa juga bagi setiap usaha, supaya Engkau lepaskan kuasa untuk memajukan usaha. Lepaskan kuasa untuk mengembangkan usaha. Lepaskan kuasa untuk meningkatkan usaha. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Engkau juga Tuhan lepaskan kuasa terhadap keuangan, supaya berkemenangan dalam keuangan dalam nama Yesus. Tidak ada yang terpuruk. Tidak ada lagi orang-orang yang meninggalkan Tuhan dengan alasan karena keuangannya. Tetapi biarlah mereka datang mencari Tuhan. Mereka datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mereka akan menikmati segala berkat Tuhan. Sebab hanya percaya kepada Engkau Yesus, kami akan menerima segala berkat itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa juga Tuhan, buat pemimpin-pemimpin kami. Kami berdoa untuk presiden kami, wakil presiden kami, dan seluruh jajarannya. Presiden Prabowo, Bapak Gibran, kami berdoa supaya di dalam kuasa mereka, keputusan mereka adalah keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka memutuskan, mereka membawa bangsa dan negara ini menjadi bangsa yang makmur, bangsa yang sejahtera, bangsa yang aman. Mereka menjadi pemimpin yang takut dan gentar kepada Tuhan. Jauhkan pemerintahan ini dari segala korupsi Tuhan. Sebab kami percaya kalau Tuhan yang menuntun, Tuhan yang mengarahkan, Tuhan yang membimbing, maka sejahteralah Tuhan bangsa ini, sejahtera kota ini Tuhan. Maka amanlah kota ini. Maka pemimpin-pemimpin kami, mereka akan memimpin sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan hati Tuhan. Mereka akan memimpin. Rakyat akan melihat, rakyat akan semakin giat untuk mencari Tuhan. Tuhan, Kau lihat keberadaan umat-umat-Mu, supaya ada kemerdekaan, kebebasan untuk mencari Tuhan, mendirikan tempat-tempat untuk memuji Tuhan, tempat-tempat ibadah. Tidak ada lagi yang terkendala, tidak ada lagi Tuhan yang menghalang-halangi, tidak ada lagi yang menggagalkan Tuhan. Sebab kemuliaan Tuhan ada bangsa dan negara ini Tuhan. Engkau akan patahkan, Engkau akan hancurkan segala kuasa yang menghambat, yang menghalangi segala keinginan untuk membangun kerajaan-Mu Tuhan di bangsa dan negara kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau Allah yang luar biasa. Dan hamba berdoa juga Tuhan terhadap program Mesbah Doa ini. Jadikan Mesbah Doa ini menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Melalui program ini, Mesbah Doa ini, banyak umat-umat-Mu yang dipulihkan. Ada pertobatan Tuhan. Ada berkat-berkat yang diterima Tuhan lewat acara ini Yesus. Jadikan juga kami Tuhan sebagai pelayan-pelayan-Mu untuk lebih sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, melayani Tuhan lebih lagi Tuhan. Karena kami sudah mengalami berkat-Mu, merasakan berkat-Mu yang luar biasa itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi kami Tuhan, perlengkapi kami semua Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Buat pemimpin-pemimpin kami Tuhan yang ada di gereja. Kami berdoa juga Tuhan, Kau yang menyertai mereka, Kau yang memberkati mereka. Keluarganya, anak-anaknya berkati Yesus. Sebab masih banyak tugas-tugas yang harus diselesaikan, yang Kau berikan, percayakan kepada mereka. Supaya setiap orang Tuhan, umat-umat-Mu menikmati berkat. Tidak hanya umat-umat-Mu, tetapi kota ini mengalami kesejahteraan, mengalami sukacita. Karena ada gereja-Mu, ada pemimpin-pemimpin, ada pelayan-pelayan-Mu Tuhan, yang Kau tempatkan di kota ini Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus untuk setiap kebaikan-Mu. Terpujilah Engkau Yesus. Mari Bapak Ibu angkat tanganmu. Terimalah berkat ini. Diberkati hidupmu. Diberkati keluargamu. Diberkati pekerjaanmu. Diberkati usaha dan bisnismu. Diberkati pelayananmu. Diberkati dengan berkat-berkat yang terbaik, yang termanis, yang terindah, yang berasal dari Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis Allah Roh Kudus malam hari ini sampai selama-lamanya. Mari setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.